Meditasi bisa dibacakan satu syair saja, ya kan, di mana kita sama-sama mengulang kembali apa yang ada di dalam kitab suci. Ya boleh. Nanti gimana cara bacanya? Ya sama seperti kita baca parita. Kalau teman-teman lihat tadi baca parita kita pakai dua gaya, ya kan? Ada kita gayanya baca dua bait. Ada yang kita bacanya bergada, ya kayak karangan kita suka, ya kan, di alun-alun, ya kan, karania mata, tuh kan. Kalau kita perhatikan itu dua gaya baca parita, ya yang berbeda sama. Nanti juga kalau kita mau belajar pembacaan kitab suci itu lebih enak. Nah, saya juga boleh belajar bagaimana kita lebih baik membacakan kitab suci Dhammapada, lebih enak. Nah, di dalam saya Dhammapada ini, kalau teman-teman ada, nanti ada nih, ya kan? Di sini pasti banyak kisah-kisah atau peristiwa yang terjadi pada zamannya Buddha. Di sini nggak ada nih. Padahal di bawah nih ada. Kalau buka di Google ada cerita tentang saya ini siapa, ya. Nah, kalau dibuka di Google, karena ini hanya berisikan khotbah-khotbah dari Sang Buddha, ya. Jadi nanti bisa dibacakan, kita sama-sama nanti belajar bagaimana pembacaan Dhammapada. Ya. Kita pastinya memiliki handphone, ya smartphone, udah pasti kita ya kan memiliki. Nah, setiap kali kita dapat pesan singkat bahwasanya sisa kuota internet Anda ada 100 mega dan berakhir besok, ya. Pernah kan pasti dapat kan? Nah, kalau kita mendapat pesan seperti itu, pastinya kalau kita di rumah nggak ada wifi, wah kita harus cari nih isi pulsa nih, isi kuota kita. Itu kita lakukan. Nah, kita berandai-andai berumpama bahwasanya yang keluar pesan di handphone kita itu bukannya masa internet yang berlaku, tapi pas keluar langsung nanti diinformasikan masa kehidupan Anda akan berakhir besok. Nah, ya kita berumpama seperti itu ya. Jadi kalau kita isi kuota tinggal dikit, pasti kita cari warnet atau isi lewat banking pulsa. Nah, kalau kita dapat pesan kematian di besok nih, kira-kira apa yang akan kita lakukan besok nih? Atau ya besok pagi jam 8 kita dapat pesan serempak, misalkan sama nih, serempak bahwasanya besok kehidupan akan berakhir pada pukul 00.00. Apa yang akan kita lakukan sekarang, ntar malam sampai besok? Kita bisa bantu. Ini siapa? Devi? Dawi. Ya Dawi, mungkin kalau ada pesan seperti itu, Dawi mau ngapain tuh? Kalau gak bisa diperpanjang ya? Iya, bisa. Cari lagi masa. Iya, pokoknya itu kita besok tanggal berapa? Besok tanggal berapa? Misalkan besok tanggal 13 pukul 23.00, ya semua akan mati. Dunia akan istilahnya kiamat. Apa yang akan dilakukan? Langsung kalau misalkan ini ya secara realistis aku langsung iya. Apa yang bisa buru-buru disisa, maksudnya yang belum pernah dilakuin langsung lakuin. Lakukan ya. Lakukan yang apa kalau misalnya saya belum lakuin saya bisa. Ya, berarti besok kali berarti kita harus melakukan apa yang kita sudah cita-citakan harus terwujud nih besok atau ya kan? Nah kan besok udah terakhir kita nih. Mungkin Devi ada yang bisa? Saya bakal hormat sama orang tua saya, udah gitu minta maaf ke orang yang pernah saya buat salah, udah gitu saya melakukan kebaikan, udah gitu saya berdiam diri baca parita sambil meditasi, udah gitu tinggal nunggu meninggal. Nah itu kan ada cara-caranya beda-beda. Ada yang bilang ya secara formalitas pasti mau berbuat baik. Aduh mau punya itu mau jalan-jalan ke Eropa yang kali misalkan Devi bilang ya kan, yang mengunjungi
ya tempat favorit nih besok udah nggak ada kan bisa begitu kan beda-beda tuh. Wah, gua punya duit, gua sebar aja juga, besok nggak laku. Ya kan itu salah satunya ya kan yang akan kita lakukan. Banyak cara untuk mengingatkan kita, ya untuk apa? Untuk kita benar-benar siap. Itu kalau kita lakukan pesan, ya kan. Nah misalnya kalau peniuan sendiri gimana kalau besok air ya itu hampir mirip-mirip sama nanti. Saya kumpulin nih, wah istri saya, anak saya, ya cuma saya berbicara nanti. Nah saya kumpulin, kita mengucapkan terima kasih bahwasanya kita sudah ada hubungan amal baik menjadi satu keluarga, terlebih kita menjadi umat Buddha. Semoga nanti setelah kehidupan ini nih, nanti selanjutnya kita tetap bersama. Ya kan? Wah kalau bersama, gua nggak mau, malu lah. Ya kan sekarang aja gue hidup gak susah, ya mungkin sama-sama lah nanti lah. Kan ada begitu ya kan. Nah itulah ungkapan kita. Kita ucapkan terima kasih kita udah sama ya. Misalkan ya kalau ada maaf salah ya kan, kita minta maaf mama papa maaf ya kan. Ya ini ibarat kalau kita juga menderita suatu penyakit. Tapi kita kan nggak tahu kapan masa kehidupan kita berakhir. Kecuali kita sudah mencapai arahat. Kita tahu bahwasanya nih seorang arahat tahu kapan dia akan meninggal. Kamu udah aja memberitahukan bahwasanya nanti ya saya akan di usia 80 tahun tepat saya akan maha parinibbana. Apa yang terjadi? Sedih semuanya. Ya itulah yang terjadi. Kita memberitahukan. Tapi yang diberitahukan kadang belum mempunyai suatu ketenangan penerimaan. Kita kasih tahu begitu, ngomongnya macam-macam. Secara umat awam kita dibilang macam-macam ngomongnya, udah ngawur. Nah, tapi kalau orang yang sudah mencapai tingkat kesucian, ya itulah. Biar apa? Biar bisa berbenah diri. Pada pagi hari ini, nah inilah yang akan kita coba sharingkan tentang bagaimana itu kematian. Apakah kita sudah siap? Apakah besok kita apabila sudah siap? Apa yang harus kita siapkan? Itu di dalam agama Buddha kita ya diajarkan bagaimana proses kematian itu terjadi. Kita di dunia ini ibarat kontrak. Setiap kontrakan ada masa berlakunya. Setiap kontrakan ada masa berlakunya. Jadi itu ada yang kontrakannya orang sampai 1 tahun bisa diperpanjang, bisa enggak. Ada yang 3 tahun kontrakannya bisa diperpanjang, bisa enggak. Misalkan di bawah juga kan kontrakan juga. Di mana ada kelahiran pasti ada kematian, pasti itu. Jadi kita di dunia ini kontrak, nggak tahu berapa usia kontrakan kita. Setiap daerah, setiap tempat itu berbeda-beda masa kehidupannya. Dulu, orang-orang dulu itu kuat sampai 100 tahun. Lama-lama turun. Di daerah Jakarta itu turun. Entah sampai sekarang itu di atas 70 tahun aja udah diskon, bonus. Nanti kalau misalkan Pak Iwan ini umurnya udah 4 bulan udah setengah. Tengahnya lagi udah siap-siap. Nah, ya kan? Ini setiap daerah dan tempat mempunyai masanya. Di Jakarta itu sekitar ya 70-80, tapi di Jawa-Jawa masih ada tuh yang 100. Ini masa kehidupannya di tempat aja, di kehidupannya berbeda. Lebih di alam-alam seperti alam-alam dewa, Brahma, di alam setan itu berbeda sekali. Inilah yang perlu kita cermati, bahwa kita di sini kontrak. Suatu saat kontrakan entah itu kita yang pergi atau kita diusir sama yang punya kontrakannya. Itulah kehidupan yang namanya kehidupan tidak pasti. Di agama Buddha kita mikirin nanti kita kalau udah lahir nanti meninggal. Di kehidupan juga kadang kita lihat ada yang lahirnya bayi langsung meninggal. Nanti dibilangnya, oh suci nih, lahir meninggal.
Nanti ada bilang lagi, dia lahir sebagai manusia di tempat orang kaya, misalkan jadi anak presiden, baru lahir meninggal. Suwe amat, belum menikmati kekayaannya. Nah, kan ada dua versi, dibilang ada suci, nanti kita akan menyikapinya. Proses di agama Buddha diibaratkan seperti ini pelita. Nah, ini pelita, ya kan? Api ini kehidupan kita. Api kehidupan kita ada beberapa faktor yang membuat api ini nyala. Ada sumbu dan minyak. Api ini mati yang pertama karena sumbunya habis. Sumbunya habis mati. Yang kedua kalau minyaknya habis mati. Ya, masuk ya. Yang ketiga kalau sumbu sama minyaknya mati habis mati. Ya kan? Yang keempat kalau ini ketiup angin nih, AC. Ya, inilah namanya faktor-faktor yang menyebabkan kematian. Menurut agama Buddha itu ada 4. Yang pertama yang disebabkan oleh, anggaplah yang pertama sumbu lilin ini sebagai kehidupannya. Berarti yang dinamakan habisnya masa usia kehidupan. Yang dalam bahasa Pali kita sebut ayu kaya. Itu masa kehidupan yang saya bilang. Bahwasanya di setiap tempat ini beda-beda masa kehidupannya. Ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 100 tahun. Jadi kalau masa sumbunya udah habis masa kehidupannya, dia pasti meninggal. Walaupun karma baiknya masih banyak sebagai manusia, tapi usia kehidupannya habis. Kontrakannya udah habis. Itu udah ditetapkan. Yang kedua, minyaknya habis, bahan bakarnya. Yang dikatakan bahwasanya karma baiknya habis. Belum mencukupi usia kehidupan 80 tahun, di usia-usia tertentu dia meninggal. Paham ya? Yang dikatakan habis lahir, dia meninggal. Berarti karma baik sebagai manusia habis. Ada usianya sampai misalkan kehidupannya melampaui karena karma baiknya banyak, bisa. Kalau karma baik mendukung, ini namanya karma kaya dalam bahasa Pali. Habisnya karma baik, faktor pendukung perbuatan baik. Yang ketiga yang kita mau, karma baiknya habis tepat pada usia kehidupannya habis, barang. Ya kan, usia kehidupannya misalkan di sini 80 tahun, bonuslah 85 tahun, pas bahan bakarnya habis. Seperti sama kita seperti naik mobil. Kalau ke tempat tujuan, pas bensinnya habis, pas itunya kita nyampe. Ini yang ketiga. Dan yang keempat ada faktor-faktor lain. Ya kan, yang dalam bahasa Palinya kita sebut upacedaka. Apa itu faktor-faktor lain? Ya adanya bencana, kecelakaan. Misalkan satu pesawat hilang, terjun. Ini bencana yang tak terduga. Karena baik yang ada, usianya masih ada, tapi ada bencana. Atau dia kena penyakit yang menyebabkan orang tersebut meninggal. Ini namanya faktor-faktor kematian. Nah, bagaimana setelah semuanya itu akan terjadi, usia kita udah habis, karma baik udah habis, kita udah meninggal, pada saat kematian kita mau kemana? Banyak versinya. Pada saat nih seseorang meninggal, dia pasti akan terikat di dalam namanya 31 alam kehidupan. Nah, 31 alam kehidupan itu apa aja? Ada 4 namanya arupa bumi, 16 rupa bumi, ada kama sugati 11 alam yang masih memiliki nafsu. 11 itu nanti ada apa? Ada 7 alam. 7 alam itu 7 alam apa aja? 6 alam dewa, 1 alam manusia, plus 4 alam yang sengsara apaya. Alam binatang, setan, asura, neraka. Kemana nanti kita arahnya? Kita pasti arahnya ke 26 alam tersebut. Yang 4 lagi jangan.
harapan kita. Bagaimana supaya kita tertuju ke dalam 26 ini? Kita kalau memperhatikan orang-orang yang mau meninggal, mungkin nanti ya, atau di sini terakhir itu di Delphi mamanya ya, apakah kemarin Akung atau kakeknya Delphi itu kemarin Delphi tahu nggak proses kematiannya? Nah, karena pada saat orang mau meninggal detik-detiknya itu banyak sekali yang terjadi. Banyak yang terjadi. Makanya kenapa orang yang sakit keras yang mau meninggal perlu ditungguin, perlu ditemenin untuk mengantarkan orang yang kita cintai ke alam yang lebih baik. Pasti kita tungguin. Apalagi kalau menurut tradisi Tionghoa nih, Delphi, orang yang mau meninggal itu perlu dipangku kepalanya di pangkuan kita. Detik-detik terakhir. Ini yang jarang terjadi. Ya kan kita pangku, ya kan kita tidurin, kita jagain. Pada saat dia akan memasuki usia ini kita nggak tahu, Pak Niwan, kalau dia itu sakit apa ya kan, tapi dia udah ada ciri-cirinya, gejalanya kita tahu. Bagi medis dia udah terakhir nih. Apalagi dokter udah bilang, udah nih, mama, papa atau engkau kakek kasih makanan yang enak-enak. Nah, dia udah tahu nih, oh berarti udah tinggal, ya udah kasih aja makanan yang enak-enak. Kita perlu tahu dan mengerti dan mengantarkan orang yang kita cintai menuju alam yang bahagia. Jangan kita tangisi pada saat dia akan mengakhiri detik-detik kehidupan ini. Jangan boleh sedih. Masih ada yang orang nangis aja, jangan tinggalin dong, ya kan? Nah, belum apa-apa ini, nangis aja. Seharusnya dia mau meninggalkan dunia kita antarkan dengan baik. Apa caranya? Ya kita sebagai agama Buddha, dia suka apa nih? Bacain parita, liangke, kita setelin, atau kita bacakan. Nah, baca mama, ya kan? Ya ibaratnya udang sarang gacami dam. Kenapa? Kita mengingatkan kembali. Inilah yang akan mengantarkan seseorang setelah kematian menuju alam yang berbahagia. Jangan kita beranggapan nih teman-teman semua, orang yang berbuat baik pasti akan ada dalam surga. Belum. Karena yang menentukan kematian detik-detik terakhir. Bagaimana kesadarannya dia akan ingat. Bisa dikatakan dia ngebunuh terus, tapi pada saat dia mau meninggal, detik-detiknya dia ingat apa? Oh, ingat juga Bante nih, terakhir dia ada makanan. Dia ingat. Dia pastinya akan lahir di alam yang bahagia. Tapi orang berbuat baik terus nih, pada saat kematiannya dia berpikir, wah si Anu masih punya utang nih. Wah, belum dibayar malah utang gede lagi. Atau dia mengingat suatu peristiwa nonton film pembunuhan. Nah, dia udah berbuat baik nih, tapi pada saat dia mau menjelang ajal kematian dia mengingat hal yang gak baik, dia akan masuk ke tempat alam bahaya. Itulah yang menentukan detik-detik terakhir pada saat orang meninggal. Kenapa? Itulah menyebabkan kalau orang yang meninggal kita kasih yang senang-senang, bacain, diangkeng apa, gak usah diantarkan dengan kesedihan. Ini yang perlu kita arahkan. Kalau suatu saat nanti orang yang kita cintai meninggal, atau kita perlu pesan-pesan, mau dia, mama nanti gimana prosesnya, atau papa kematiannya mau diapain, ya kan? Kalau orang sekarang masih bisa berpikir realistis, tapi orang dulu kalau kita ngomong begitu, lu nyumpain belum mati ya? Ya kan? Orang dulu begitu pikirannya, ya kan? Nggak bisa kan? Iya, kalau kita ngomong begitu, makanya kita bilang terlebih kalau misalkan mama papa papanya banyak warisannya, itu harus dibagi-bagi sebelum meninggal. Kita sebagai anak yang sudah tahu ajaran Dhamma kita perlu bilang bagi-bagi supaya jangan terjadi selisih. Bagi-bagi sebelum meninggal. Yang mengatakan dia nanti dia bisa lahir dengan bahagia. Kenapa? Nah, inilah yang menyebabkan patisani kesadaran orang meninggal pada saat kita meninggal menurut agama Buddha, dia akan langsung lahir kembali
Baik nanti caranya melalui telur, kandungan, kelembapan, atau secara spontan. Menurut agama Buddha. Tapi setelah kita kematian di antara agama lain berpahaman, pada saat dia meninggal masih ada roh-roh yang berkeliling. Ada keliling. Ada kejadian meninggalnya di Jakarta Barat nih sekarang di sini Jakarta Barat ya kan. Kenal nih meninggal hari ini misalkan meninggal dia jam 9 udah meninggal. Kita telepon sama saudara kita yang ada di Sunter. Halo, ini mama udah meninggal ya, atau papa udah meninggal? Hah? Udah meninggal? Barusan tadi ngeliat di jalan naik motor. Belum naik kapan? Belum lama tadi. Ada penyampaian pesan-pesan, memberitahukan. Kita berpikir begitu, kalau ada yang meninggal, kenapa kita perlu informasikan kabar duka? Kalau tidak, yang meninggal yang akan memberikan suatu tanda-tanda. Dia berikan begini. Atau kita nih, dini hari pagi nih, malam. Lah, gua malam aja masih ngobrol, masih chatting-chattingan. Kok tiba-tiba dia pagi-pagi udah meninggal? Ada peristiwa seperti itu yang tiba-tiba. Itulah proses-proses keadaan yang harus kita terima. Bagaimana dia akan meninggal? Makanya orang yang luar sana itu setelah meninggal ya suka melihat roh-roh atau bentuk-bentuk bayangan pada malam harinya. Ada yang dibilang sebelum 7 hari yang meninggal akan ada di antara sekitar kita. Inilah namanya keterikatan. Ini yang harus kita pahami, yang perlu kita singkapi. Bagaimana kita memahami sebuah namanya kematian? Banyak cerita-cerita. Kalau kita cerita-cerita bagaimana orang-orang, makanya saya lebih demen ngelihat kalau ada yang meninggal sebelum jitbok. Tahu jitbok? Sebelum tutup peti. Ya kan? Mungkin yang lain takut melihatnya. Kalau kita perhatikan orang-orang yang meninggal, itu banyak muka-mukanya ada muka senyum, ada mukanya pada istilahnya kaku, tegang. Nah, kita tahu lihat, oh ini mukanya senyum dia mah ya. Oh, berarti dia pada saat dia akan itu kita bisa mencermati dengan baik. Oh dia mukanya begini, oh dia mukanya walaupun udah didandanin tetap aja begitu. Nah, itulah segi-segi bagaimana orang akan meninggalkan dunia. Banyak. Ini yang harus kita cermati pada saat nanti orang tua kita meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Kita kumpulin semua. Ya kan? Mama, papa udah ini. Apa yang kita lakukan udah? Oh agama Buddha kita bacain parita, kita bacain yangkeng. Buat mengantarkannya udah mama ya kan. Kalau mau pergilah sekarang. Jangan ada apa yang kita alami. Karena apa? Proses kematian orang itu ya berdasarkan karma juga. Dia ada yang tersiksa. Apalagi terlebih masih mengenal namanya mati suri. Ya, kenapa? Dia agama Buddha, khususnya kita orang Tionghoa Cina, pada saat meninggal nggak boleh dikuburkan, harus tunggu beberapa hari. Karena kita masih berpegangan itu ada namanya mati suri. Secara medis, ya kan, udah ditetapkan bahwasanya apabila namanya kematian menurut kedokteran berhentinya napas kita, berhentinya detak jantung kita secara medis, ya kan? Ya namanya secara medis kita tahu, tapi ada suatu peristiwa namanya mati suri, dia akan bangkit lagi. Terlebih ada mitos dilompatin kucing dia bangun lagi, mitos, ya kan? Inilah kita. Jadi kalau kita secara medis sama secara kita tradisional kadang suka bertentangan. Yang meninggal di rumah kita nggak percaya bahwasanya orang tua kita nih sudah meninggal, kita bawalah ke dokter. Atau di rumah sakit udah dikatakan nih udah meninggal secara medis, kita nggak percaya. Ini masih ada napasnya nih. Nah, ya kan? Ini secara medis dan secara ini perlu kita cermati. Makanya udah didiamkan saja untuk berapa tahun, ya kan? Dia meninggalnya mati suri. Nah, kesadarannya pada saat itu terhenti.
entah itu ada hal apa, pokoknya itu dikatakan secara medis itu udah nggak ada. Inilah mati suri. Hanya kita sebagai agama Buddha Tionghoa, etnis Tionghoa, selalu habis meninggal itu nggak langsung dimakamkan. Ya kan, udahnya kita taruh dulu, ya kan. Ya kita ritual apa, ya kan. Ya, sampai ya kita udah pasti, tapi kita tuh udah pasti ikhlas semuanya untuk kepergiannya. Ini yang harus kita cermati dengan baik dan benar secara agama Buddha. Saya lebih demen sama teman-teman yang Kristen, ya kan. Nah, dalam hal duka nggak ada nangis, happy. Ya enggak, di rumah duka ada yang begitu enggak. Tapi kita agama Buddha nih suka aja ngeliat nangis. Emang nggak boleh kan Iwan kalau nangis begitu? Ya boleh aja, tapi jangan berlebihan kadang. Ya nangis wajar. Kita manusia, orang yang kita cintai, kita tinggal saat itu mau meninggalkan kita ya sedih. Tapi sedih, ya hari itu kita sedih pastinya. Bohong aja nggak sedih. Tapi ya kita sedihnya. Setelah kita udah itu kan ya beda. 3 hari, 7 hari masih aja orang yang susah untuk melepaskan sedih terus. Ini kita namanya keterikatan. Kasihan. Orang sudah pergi meninggalkan kita dengan kematian, kita selalu ingat kesedihannya, dia juga akan terbebani. Bahwasanya orang yang kita ini kok sedih, ya dia nggak berpikir suatu saat juga akan nyusul sama. Ini yang kita perlu pahami dan pelajari sebagai umat Buddha yang benar. Bagaimana kita menyikapi nantinya suatu saat akan mengalami namanya proses kematian. Kenapa? Karena di dalam Dhammapada nih, kita buka di sairnya 113 dan sair 114 itu mengenai kematian. Ya, nanti bisa dilihat secara garis besar, ya kan. Ya, saya akan cerita di bait 113 ya, Dhammapada tentang bab Saasawaga ribuan 1113 itu terkait dengan seorang wanita namanya Patacara. Patacara ini seorang gadis cantik, orang kaya. Nah, kita kalau punya pacar, ya kan, mau pasti kalau lelaki pasti cantik, dia kan orang kaya. Ya namanya orang cantik, orang kaya pasti keluarganya juga bertentangan, milih-milih. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gua calonnya kudu ini nih. Ya. Apa mau si Patacara ini jatuh cinta sama pelayannya? Pelayan di rumah. Nah, lelaki, ya kan? Udah mana jelek tuh lelaki, jatuh cinta, nggak direstui, lari, kabur, kawin lari, nikah di daerah lain bersama lelaki pujaannya. Ini mungkin kalau kita lihat kan zaman sekarang kalau dipaksakan juga nggak bagus, ya kan? Makanya keluarga juga menentang dia lari di Patacara ini. Nikah sama lelaki pujaan hatinya. Tahun demi tahun lama-lama berproduksi. Ya kan, hamil si Patacara. Nah, biasanya wanita hamil mau melahirkan pasti mau pulang ke rumah orang tuanya. Suaminya si Patacara melarang, jangan. Suatu hari suaminya keluar pergi dari rumahnya. Si Patacara nekat. Kandungannya udah mau melahirkan, udah 9 bulan lebih. Dia nekat mau pulang ke rumah orang tuanya di daerah lain. Melihat di rumahnya suaminya Patacara ini nggak ada, suaminya mencari, mengejar sampai di hutan. Di tengah hutan, dirayu-rayu si Patacara sampai malam, nggak mau juga, akhirnya lojolah tuh perutnya, kandungannya beranak di hutan. Nah, setelah beranak dibujuk sama suaminya, udah Patacara kita pulang dulu aja, nanti kalau anak udah besar baru kita pulang ke orang tua kamu. Mau akhirnya pulang tuh, ya kan? Tahun demi tahun anaknya yang udah berusia berapa tahun reproduksi lagi, berkembang biak lagi, punya anak lagi, anak kedua sama, minta izin nggak dikasih. Kejadiannya sama peristiwa anak pertama. Lagi hamil besar, dia
pergi meninggalkan rumah, ngebawa anaknya yang pertama yang masih kecil dibawa. Dikejar lagi lah sampai ke tengah hutan, ketemu. Di tengah hutan itu hujan besar, ya kan, mencari gua untuk berteduh. Karena mules, ya kan? Apa yang dilakukan si suami? Mencari api unggun di dalam gua. Tadi dikumpulin kayu, ya kan? Nah, sambil dia mencari unggun, membersihkan supaya tempatnya udah basah, nggak becek. Ya, setelah dibersihkan, di semak-semak muncullah seekor ular kobra. Ya, dipatok, mati. Ya, ini suami ini belum sempat ketemu sama si Patacara untuk udah siapin tempat. Nah, sampai si Patacara di dalam goa, lahirlah anak keduanya. Pagi-pagi empok anak yang pertama, empok anak kedua, dan lain, dia mencari suaminya. Tak jauh dari gua itu suaminya sudah terbujur kaku, udah mati. Sedih. Suami sudah meninggal, ya kan, pas sudah besar, ya kan. Dia bawa anak yang masih pertama, anak mungkin 2 tahun sampai baru lahir. Mau nggak mau dia melanjutkan Patacara ke rumah orang tuanya. Antara daerah yang si Patacara sama orang tuanya harus melalui sungai. Karena hujannya besar semalam, arus sungainya kencang, ya kan? Bagaimana cara melewati sungai tersebut supaya sampai ke tempat orang tuanya, ke daerahnya? Patacara bingung. Anak yang satu masih baru lahir, yang satu lagi masih berapa tahun baru bisa jalan. Apa yang ada di benaknya supaya bisa? Mau nggak mau, yang anak pertama tunggu dulu. Ya kan, kamu dek tunggu ya di sana ya, di bawah pohon ya. Mama mau seberang dulu, mau nyebrangin adik kamu. Nyebrang, nyampe ke seberang, ya kan, ditaruhlah anak kedua di bawah pohon. Si Patacara melanjutkan seberang lagi untuk menjemput anak pertama, ya kan, di seberang juga kan. Belum sampai ke anak pertama, di tengah-tengah dia melihat burung elang. Nah, burung elang ini melihat ke bawah itu ada seboka daging bayi. Dia langsung turun. Patacara yang ada di tengah sungai, apa yang dilakukan melihat burung elang mau mengambil anaknya? Geba-geba. Apa sih bahasanya? Musir, ya kan? Di tengah sungai dia musir, pus, supaya si burung elang ini enggak mendekati bayinya. Sana, dilempar semua. Air dipecicin, tapi namanya binatang tetap dialah memangsa, langsung membawa kakarnya, anaknya diangkat sama si elang di bawah. Tetap si Patacara tetap begini musir supaya anaknya turunin. Melihat ibunya begini melambaikan tangan, anak yang pertama sambil berteriak-teriak seperti dikirain mah suruh sini kemari. Benar nggak? Namanya anak beberapa tahun nggak paham, ngelihat anak mau sini. Turunlah anak pertama itu ke sungai. Ngelihat anaknya turun ke sungai, buru-buru lah si Patacara itu mengejar, tapi karena arusnya deras, anak pertama ke bawah arus. Dia ada di tengah sungai. Sungguh terpukul hatinya. Pertama, dia melihat suaminya sudah meninggal. Kedua, melihat anaknya di bawah burung elang. Ketiga, anak pertama itu bawa arus. Bagaimana beban mental dia nih? Batin dia sangat tergoncang saat itu. Mungkin kalau kita sebagai manusia, udahlah ikutin arus sungai aja, bunuh diri, udah gak ada pengharapan lagi, stres. Benar nggak? Semua udah nggak ada, tapi dia masih berpikiran sadar. Semoga nanti, ya kan, saya akan ceritakan sini pada orang tua saya. Dia masih ingat orang tuanya. Dia udah mau nggak mau, udah dia untuk saat itu benar-benar sedih, hancur hatinya sebagai seorang wanita. Tapi dia masih tetap bertahan, ingin ketemu orang tuanya, ingin menyampaikan pesan kesedihannya, cerita.
Setelah sampai di sana dia berjalan menuju rumah orang tuanya. Nggak jauh belum sampai rumah orang tuanya, ada seorang lelaki renta, udah setengah bayar tua. Dia bertanya, kenal nih, oh kayaknya ini patacara nih. Nah disampailah patacara, ditanya, patacara kamu mau kemana? Kata si lelaki ini. Patacara menjawab, saya ingin ketemu orang tua saya. Langsung si lelaki ini memberitahukan, menginformasikan bahwa baru saja orang tuanya dikremasi, dibakar sama-sama semua keluarganya. Hah? Kaget. Kok kenapa? Karena semalam terjadi bencana, rumahnya ambruk, ketimpa semua. Baru saja selesai dibakar. Apa yang terjadi pada saat itu kita nggak bisa bayangkan. Kejadian pertamanya kita nggak bayangkan gimana, ditambah keluarganya itu udah nggak ada. Langsunglah hal itu kesadaran benar-benar hilang saat itu, sudah bisa dikatakan sebagai orang gila. Saat itu dia lari teriak-teriak, cuman nggak nimpa-nimpa, nggak dalam gila sekarang ya kan? Dia teriak-teriak, di mana anakku, di mana orang tuaku? Sambil dia udah di bajunya ini udah nggak ada. Mungkin ada selai, diceritakan tuh ada selai yang menutupi bagian dia, bagian tertentu ada selai. Namanya udah gak sadar. Hingga pada saat itu di wihara ada sang Buddha sedang memberikan ceramah. Sang Buddha berharap dengan kontak batin dan kekuatan yang memanggil si patacara untuk masuk ke dalam wihara. Dengan kekuatannya Buddha, karena nih patacara bisa diselamatkan. Dengan kekuatannya, ya kan. Nah, kebetulan memang ada daya karma baik yang mengharapkan patacara itu datang ke wihara. Pas datang ke wihara, umat-umat semua orang-orang melihat dan mengusir si patacara supaya jangan masuk. Ada orang gila entah mengganggu, benar nggak? Nggak dikasih masuk. Buddha lalu berkata, biarkan kalau memang itu wanita mau masuk, ada karma baik, dia akan masuk. Dia nggak bakal buat apa-apa. Orang-orang masih nggak percaya, tapi yang Buddha berkata lagi, tenang saja, ada saya di sini. Karena yang berkata Buddha, ya udah umat biarin aja. Nggak lama masuk di patacara, datang depan altar, dia sujud nangis-nangis sambil berteriak-teriak. Buddha berkata, kita mempunyai karma baik yang bagus, yang baik. Kamu yang akan datang ke sini suatu namanya keberuntungan. Kamu tepat datang pada orang yang bisa melindungimu, yang bisa menuntut kamu ke arah yang lebih baik. Ada yang berkata seorang Buddha, langsung tuh kesadaran patacara mulai terenyuh. Dia mengingat kembali bahwasanya apa yang dilakukan, sehingga tuh ada seorang umat bawa kain, nutupinlah pakaiannya. Dia sadar kalau dia itu nggak pakai apa-apa di depan Buddha, langsung dikasih umatnya bawa kain. Nah, setelah memberikan beberapa kata, tuh Buddha berkata, inilah kamu yang harus lakukan. Ya kan? Nah, setelah dia sadar patacara, dia dan mengerti apa yang diucapkan oleh Buddha, dia langsung pada saat itu minta ditabis menjadi seorang bhikkhuni. Ikut tuh bhikkhuni. Sadar di patacara, sehingga di dalam baitnya Buddha langsung berkata, ya kan, di babnya 113, walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang melihat timbul tenggelamnya suatu kondisi. Percuma, dia bilang, Buddha berkata, percuma kamu tangisi suami kamu tangisi anak pertama, anak kedua, serta keluarga kamu tangisi. Air mata kamu itu melebihi 4 samudra di air matanya, nggak ada artinya. Dia memahami. Ya terjadilah seperti itu. Setelah dia menjadi bhikkhuni, ya kan, nah baru dia mencapai tingkat arahat dengan apa? Dengan cara pada saat dia membasuh kaki dia sendiri, dia menyadari setetes bahwasanya pada saat dia menuangkan air ke kakinya, secara sedikit dia akan jatuh sedikit, secara banyak dia akan terus jatuh. Dia menyadari bahwa itulah kehidupan akan mengalir. Saat itulah pikirannya dengan kekuatan dibantu oleh Buddha, dia mencapai tingkat arahat. Muncullah syair yang terjadi di bait syair 113,
tentang tata cara. Inilah kisah kematian. Belum lagi kalau teman-teman dengar kisah Gotami. Mungkin Devi pernah dengar kali ya. Kisah apa belum ya? Kisah Gotami itu lebih kisah segenggam biji lada. Ya, itu kisah Gotami. Itu ada di baitnya syair 114 tentang kisah Gotami. Kisah Gotami. Nanti ada namanya kisah Gotami. Nah, ini si Gotami itu kebalikan dari tata cara. Gotami ini dia itu wanita jelek dari orang miskin. Badannya kurus seperti tiang listrik, makanya dipanggil kisah. Kisah itu K-I-S-S-A, kisah. Itu nama panggilannya, julukannya. Misalkan, oh ini Iwan bogel, kan ada ya. Misalkan Yanti pesek, ini Gotami kisah, dipanggil si kisah karena badannya kurus seperti tiang listrik. Ini kebalikannya dari tata cara. Kisah Gotami itu miskin, jatuh cinta lah sama lelaki kaya. Ini kayak sinetron, ya kan? Sinetron. Jadi itu orang miskin, jadi diangkat sama orang kaya. Wah, senang dong. Senang dia, walaupun di rumahnya nih mertuanya semua selalu menghinanya, mencaci maki, dijadikan pembantu. Is okay, Gotami. Hingga akhirnya nih senang, mertuanya senang. Pada saat si Gotami ini mengandung, wah pasti mengandung, ternyata anaknya lelaki. Lebih senang mertuanya, mempunyai keturunan. Wah, jadilah nyonya. Yang awalnya dihina, dicela karena dia mengandung bayi laki-laki, naik derajatnya, wah jadi putri. Dilus-lus sampai nanti bayinya lahir. Sampai bayi lain, wah udah enak. Disaling-saling mau makan apa, ya kan? Mau apa, Gotami tetap dirawat. Anaknya yang sejak mau berjalan nih, sedang lucu-lucunya nih, ternyata tiba-tiba habis karma baiknya. Entah itu tiba-tiba langsung dia menderita sakit. Paginya panas sakit, malamnya udah nggak ada. Semua tabib dipanggil sama si suaminya Gotami. Bahwasanya ini bayinya anaknya sudah meninggal. Apa kata Gotami, kata kisah Gotami? Jangan bilang-bilang anak saya ini meninggal, anak saya ini masih sakit. Kamunya aja nggak pintar, goblok. Tapi dia nggak senang Gotami, benar kan? Karena apa? Kalau sampai anaknya tahu di mertuanya marah, kecewa, dia akan jadi terlalu miskin. Benar kan? Nah, pagi-pagi digendong-gendong lah anaknya. Dia mencari tabib ke sono ya. Semua warga tahu bahwasanya itu bayi udah meninggal, udah gak ada napasnya. Ini sanggup tetap. Dia ingin mencari obatnya supaya bayi ini tetap mau bangun. Dia sakit. Orang kami bilang dia sakit mah lu, pikirannya, jiwa lu kami. Betul kan? Wah, sehari pertama tetap digendong-gendong. Ya kan gak ada yang tahu tuh, cuma warga berdua nggak tahu. Sampai hari kedua, hari ketiga, ya itu udah busuk kali ya. Nah, hingga akhirnya ada orang kasihan. Pada saat dia mencari, dikasih juga. Kalau kamu mau anak kamu sembuh, ada tabib terkenal di wihara. Di wihara ada. Kamu temuin Buddha. Ya kenapa? Namanya petunjuk temuin bisa datang ke wihara. Datang. Semua juga tahu bahwa itu Buddha meninggal. Buddha juga tahu meninggal. Datang kepada Buddha, dia bertanya, Guru, sembuhkanlah anak saya yang sedang sakit. Bagaimana caranya akan saya lakukan? Apa kata Buddha? Kalau anak kamu mau sembuh, carilah biji yang kita kenal tuh kayak biji lada. Carilah biji lada satu dari rumah orang yang belum pernah meninggal. Oh, gampang itu mah. Dicarilah saat itu. Bayinya digetakin, dia jalan dari satu rumah ke dua rumah. Dia tanya, ada biji lada? Ada, banyak, mau berapa? Ya kan? Enggak, saya cukup satu. Nah setelah ditanya, di sini ada pernah meninggal nggak? Oh, belum lama kakek saya meninggal. Nggak jadi ditaruh. Datang lagi rumah satu juga sama. Oh, belum lama sepupu saya meninggal. Datang lagi ke rumah satu lagi. Oh, belum lama om saya meninggal. Oh, nanti tantenya. Terus sampai seluruh desa, ternyata dia nggak menemukan.
biji lada di mana ada orang yang belum pernah mengalami kematian. Seluruhnya udah dia sadari. Nah, pada saat itu dia mulai menyadari bahwasanya orang-orang pasti mengalami kematian. Langsung dia menghadap Buddha bertanya, mana biji ladanya? Sudah kamu temukan? Sudah. Apakah ada orang yang belum pernah mengalami kematian? Sampai lemas dia berkata, enggak ada. Ya begitulah kita perlu menyadari bahwasanya ya kan kita mengalami kematian. Dia belum pernah tahu kalau di keluarga itu ada mengalami kematian. Dia nggak terima namanya kematian. Hingga dalam bahasa Indonesia di Syair 114, walaupun seseorang hidup 100 tahun tapi tidak dapat melihat keadaan tanpa kematian, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang melihat keadaan tanpa kematian. Ya itulah hampir sama. Kalau orang yang menerima walaupun dulu hidup 100 tahun tapi dia nggak tahu kematian, ya sama aja. Mendingan kita tahu satu hari bahwa inilah kematian namanya. Sadar gitu sih. Bisa buat kamu. Ini dua lah yang dipisahkan di dalam Dhamma Pada. Yang terkenal pastinya bisa buat kami. Segenggam biji lada. Inilah yang harus kita penuhi. Kita kudu terima. Nanti suatu saat ada orang yang kita cintai meninggal, kita kudu terima, kita kudu ikhlas. Kita kudu bisa mengantarkan orang kita sayangi ke alam yang lebih baik. Itu ya kan? Itulah yang kita pernah ceritakan. Apalagi yang saya alami nih, DLP nih ya. Saya mengalami ibarat itu kedua orang tua saya mati di tangan saya. Bos, mati di tangan anaknya. Dan tanda kutip matinya ya kan. Saya yang mengantarkan mereka yang lebih cepat. Arahnya seperti apa? Dulu saya pertama sama emak saya, nenek saya. Nenek saya meninggal, ya kan? Mungkin karena penyakit asma yang akut. Udah bertahun-tahun punya penyakit asma. Hingga pada suatu saat saya berada di wihara dekat rumah saya itu, ya saya dipanggil. No, ma udah ngapa-ngapa no, ya kan? Nah, udah ngapa-ngapa. Ya udah, dia bilang apa? Mungkin udah waktunya. Ya saya pasangin, minta air sama dewa Kwan Im yang ada di Tepekong. Saya minta air. Jadi saya minta air, saya ambil air ya kan? Semoga inilah yang tepat untuk menyelesaikan usia kehidupan emak saya. Saya datang ke rumah. Saya pangku emak saya ucapin ya, udah mak kalau mau pergi ya kan, ngapa-ngapa. Sambil ya kita sebagai agama Buddha saya bacakan parita. Buddha sarana gacami dalam aku berlindung, ngapa-ngapa sampai saya usapin tuh air. Nggak lama di pangkuan saya barulah terhembus napas terakhir kali emak saya. Kenapa? Karena tuh emak saya itu yang ngebesarin saya. Dari kecil saya dirawat sama emak saya. Emang orang tua Paniwan ada di situ bekerja, bukannya kerja dagang ayam. Saya diurusin sama emak saya, sama nenek. Jadi saya punya dari sakit dari mana-mana itu mau diantarin sama saya. Dari saya sekolah semua kalau sama yang lain nggak mau diantar, sama saya antar sampai naik beca dari mana ke mana nggak naik angkot naik beca. Dulu emak saya mau banyak duitnya. Ya, nah naik beca kemana-mana anterin. Hari itu loh emak saya. Udah. Belum lagi peristiwa yang terakhir itu ya mama saya, bapak saya dulu, bapak saya ya kan. Bapak saya itu nih kejadiannya sama seperti si Patacara, nggak terima mama saya. Pada saat kematian orang tua saya, papa saya, mama saya nggak terima. Nggak terimanya apa? Pada saat papa saya sakit di ruang ICU 7 hari, itu nggak sadar diri. Pada saat sebelum kejadian, papa saya itu ikut pesta saudara. Ya doyan minum, makannya babi, pulang-pulang jatuh di kamar mandi, prak. Katanya kalau udah jatuh, keluarin kotoran, udah nggak selamat. Ya kan? Ya benar nggak? Mitosnya begitu. Kamu kayak kita nih, kita bawalah ke klinik. Dari situ udah nggak sadar. Ya dari klinik
ini mah udah nggak bisa nih, saya nggak bisa nanganin. Bawa ke rumah sakit besar, honoris, langsung dibawa honoris sama papa saya. Di situ langsung masuk ke ruang ICU. Dari situlah selama 7 hari kurang lebih nggak ada kata-kata gimana tuh. Mama saya menangis saja, sedih. Karena apa? Sehari-hari kita berdua udah cinta mati kata orang lah ya kan. Sampai itu diponis udah nggak bisa apa-apa pakai alat. Tapi dokternya juga udah bilang ini mah cuma alat. Tetap mama saya mah, wah waktu itu mah belum ada BPJS. Dari mana duitnya? Dana rumah sakit. Ya kebetulan ada Karma Baik tuh banyak kenalan dari mama yang jualan ayam ke kota. Nah, waktu itu jualan ayamnya di Gunung Panjang Kedoya. Kenalan ke dokter, dia yang biayain ruang ICU pakai alat. Sampai ya akhirnya 7 hari, ya kan, si papa ini turuninlah ke ruang isolasi, ya kan kita coba, kita bujukin mama untuk turun aja ke ruang isolasi, turun di ruang isolasi tuh si papa, ya kan. Nah di ruang isolasi, kalau nggak salah hari Jumat turun, sorenya saya pamit ke Bantai Biku di Damakala, saya ajak baca parika. Malamnya mama tahu itu kok ada biku itu baca parita. Iya ma, biar cepat sembuh mama papa. Iya kan kita Buddhis. Mama agama Buddha tapi bukannya Buddhis. Agama Buddhanya kuncep yang sembahyang aja. Dia nggak paham lah ya kan. Tapi mungkin kan saya bilang buat nyembuhin papa biar cepat. Benar. Malam Sabtunya saya jagain, Sabtu subuh jam 5-an. Setelah dibersihin tuh, udah tuh papa nggak ada menurut dokter. Kita telepon, ya kan saya telepon Koko. Kok ini mama, papa udah nggak ada nih. Dokter udah bilang nih, ya kan. Lu di gimana kali? Mama bilangin siap-siap. Takutnya shock, ya kan. Emang benar udah nggak bisa ya udah. Lu panggil ambulan dah. Ya nunggu ambulan ya kan. Kalau proses di rumah sakit, kalau udah meninggal rumah sakit itu kudu di kamar mayat. Oh. Iya, nggak boleh lama-lama. Saya sendiri waktu itu, mana mau mobil ambulan belum datang, saya telepon terus. Kok mana mobil ambulan di kamar mayat nih? Udah tanda tangan nih, ribet nih. Nah ini yang perlu kita sadar, kamar mayat. Karena kalau kita kamar mayat, kok cuma bilang dijagain terus. Oh kamar mayat ya ntar diapa-apain lagi. Nah, kamar mayat. Saya ikutin, Pak nggak bisa nih, udah jam 7 nih kudu di kamar mayat, tunggu aja kamar mayat. Lari kamar mayat. Mau nggak mau kita tungguin, deg-degan mah deg-degan. Yang ada lagi tungguin ambulan dari itu datang. Iya, saya telepon terus kok mana nih? Ambulan udah di kamar mayat nih, udah tata tangan ini, tata tangan itu. Ya kan, udah masuk kamar mayat. Pas keluar nyampe ambulan nggak sembarangan diangkut. Ribet. Kalau orang meninggal di rumah sakit itu yang belum tahu ribet. Kudu ngurus dulu tuh jenazah diambil lagi. Padahal kita cuma transit. Tetap dengan kamar mayat nggak bisa pak prosedurnya isi lagi berkas lagi. Tapi ya lancar apa? Soalnya udah. Apa setelah meninggal tetap tuh mama saya nangis terus, tertekan batinnya. Sampai udah peristiwa dikuburkan 3 hari 7 hari itu mama saya itu malam-malam tuh keluar. Ya stres, tetangga bilang, mama lu udah stres wah. Malam-malam keluar. Ya kita sebagai anak bilang, emang mah kenapa? Papa lu kalau misalkan malam-malam suka manggil-manggil aja, ajakin keluar. Enggak, kan udah nggak ada apa-apa. Ya kan? Belum mengenal nih. Walaupun mereka nggak mengenal, ya kan? Itu gua berusaha terus. Ya akhirnya sadar. Dan tiba-tiba entah itu kapan waktu, berjalannya waktu, dia paham. Ikut ke rumah tetangga, ya itu ajaklah main ke wihara, ke gereja lah. Yang penting pikirannya tenang. Enggak tahu dia senang. Akhirnya datang ikut kebaktian di Angke. Dia sadar. Sampai sebelum dia masuk ke Liangke juga dia ngomong, ya kan? Ya kan? Dia tahu pikirannya nih, gini gara-gara biksu nih. Ya kan? Bacain parita lewat. Ya saya mah dia jangan apa-apa kan. Makin lama dia mengenal ngerti hingga akhirnya nih ya waktu-waktu hilang. Bahwa mama saya lebih aktif kebaktiannya ya kan baca Liangke kemana lebih aktif.
senang saya ya kan. Ya, tinggalin udah ya, berhenti dagang ayamnya, motong ayamnya berhenti tuh. Ikut-ikutin biara apa mana-mana senang hingga suatu saat tibalah yang namanya itu faktor yang keempat, penyakit. Sakitnya nggak tahu sakit kaki, sakit apa, dibawa ke dokter. Ternyata nggak lama mondar-mandir lewat jalan diponislah kena kanker stadium 4. Langsung 4. Nggak 1 dulu, nggak 2 dulu, langsung stadium 4. Ngedrop pikirannya, nggak lama udah sakit parah. Sampai itu yang saya bilang, sampai tuh dokter profesor yang di Siloam pas terakhir lewat jalan dia bilang, udah Pak kasih makanan enak-enak aja. Hapus nggak? Ya enggak. Udah kasih. Udah masak infus di kamarnya. Beruntung ya kan, teman Ade di gereja punya kenalan, ya kan, kenalan suster apa tuh lelaki pasang infusan di rumah. Enggak lama selamatnya. Itu prosesnya banyak. Saya terakhir sampai mama saya pas itu saya mau panggil, Ma panggilin Bante ya. Nggak mau. Lu jangan panggilin Bante, berarti lu ngebunuh gua lu. Ya, nggak mau. Ya udah kalau nggak mau Bante, panggilin suhu ya. Ntar Kobeni, suhu yang butong, baca yang gangkeng ya. Gimana tak mau baca kan dia suka baca gangkeng tuh, bacainnya. Nggak mau juga, pelan-pelan ya kan, tetangga semua ya kan, ngomong tuh ke mama biar pikiran tenang ya kan. Nah, nggak kepikiran, waduh lama terus sampai kurus, sampai mau makan nggak mau makan ya kan. Hingga suatu malam itu mestinya jaganya koko saya ya kan. Nah koko saya tuh jaga di rumah kan, ada berapa kamar ya kan, pokoknya jaga di rumah kan, saya kerja paginya ya kan. Nah koko saya jaga pagi, saya mau berangkat kata koko saya, Isan ini kayaknya mamanya terakhir nih, lu kerja aja dulu ya kan. Kan kerja saya mah dekat rumah juga. Ya ini rumah saya, ini topeko, ini pabrik kecap, saya tinggal ngangkat. Kata papanya, kata enggak, gue mah gampang, gue absen dulu deh. Kayaknya gue kayak nggak tenang nih, ya kan. Gue jagain mama dah, abis absen gue kesini deh. Ya kan. Itu udah pas dibilang, udah kita punya gelagat tuh saya juga ya kan, punya insting bahwa ini kayaknya nih terakhir nih. Ya sampai nggak kenapa ya kan. Apa yang menyebabkan nih mama sampai sekarang ini kayaknya susah banget nih. Kita perlu tahu nih. Ya udah, apa juga saya bisikin, saya omongin, udah mah tenang aja, kalau nih adik saya si Idris nih mau nikah nanti mau diurusin, nggak usah dipikirin sampai nanti dia kawin. Saya itu bulan Agustus kalau nggak salah ya. Adik saya nikahnya kawinnya bulan September apa? Si Idris kapan nih? Lupa. Itu adik saya mau nikah tuh, saya bilang udah Mali, nanti diurusin, jangan dipikirin nih adik mau kawin. Kita nggak tahu beban pikirannya. Yang penting mama sekarang tenangin pikiran, coba baca Liamkeng ya kan. Saya waktu mama saya tuh, saya nggak bacain Parita, saya bacain Liamkeng, saya bacain Papecu ya kan. Mau ya kan kayak walala ya kan, sampai saya bilang wanin pusat, ayo matus, udah tenang aja udah. Kalau mau pergi aja sekarang, ya kan, udah cepet mah, ya pada tersiksa, ya kan, ini mah udah, ya kan, terus akhirnya tertidurlah pulas. Sedih hari itu sedih, ya kan, ya udah aman mas, panggil lah ke poli, itu mau udah nggak ada, ya kan, udah. Ya, itu perlu kita tahu proses-proses kematian orang-orang itu kita tahu, dan sama siapa dia mau kita temenin. Untuk apa? Untuk menyelesaikan kehidupan di duniawi. Makanya kalau ada orang sakit saya bilang, biasanya kita disuruh nemenin biar kita tahu dan mengantarkan yang kita sukai. Belum lagi waktu pada saat mama saya ini dirawat di Siloam tuh udah mama kasih tuh ada bayangan-bayangan. Dia bilang di atas ada Kuan Yin, ya kan, ada naga. Saya mah senang. Saya senang. Dibandingkan mama saya
Saya takutnya mama saya berpikiran pisau, karena motong ayam terus pisau. Iya. Tapi kalau pada melihat terakhir di rumah sakit dia ngomong, Dewi Kuatim cantik amat ya Sania. Senang saya. Naga di atas naga ya. Itu ngomong udah kata orang mama kasih. Nah itu yang perlu kita tahu, jangan kita bilang macam-macam aja ngomongnya ngawur. Itu udah ada tanda-tanda ngomongnya. Nah itu juga kita bayangan yang kita arahkan supaya orang-orang yang kita cintai pada saat meninggal dia muncul yang baik-baik. Yang saya bilang, setelin buku, setelin lagu, Parita, Riamkeng, lagu-lagu kita setelin. Dia muncul, jangan ditangisi. Dia lebih sedih, tertekan batin dia. Kalau mau nangis aja lebih luas. Sedih ya sedih. Inilah yang kita antarkan orang-orangnya. Maunya seperti itu. Antarkan sampai titik kematian. Udah, kita udah. Karena kita akan mengerti bahwasanya itu akan terhubung dengan karma masing-masing. Sekarang ada dua pilihan. Apakah dia mati mau bilang? Apakah yang ditinggalinnya akan terima? Atau dia nggak berbilang? Kan dia bilang, lu rumah sakit nggak bilang-bilang, atau mati. Ada yang sakit terus, nggak mati-mati dia. Bingung kan? Ada dua, orang dia bilang, orang sehat-sehat aja tau meninggal, nggak ada pesan apa-apa. Apa nih salahin? Ya kan lu mati nggak bilang-bilang, ya kan kasih tanda-tanda. Ya, kita kalau bilang-bilang ini dua hal kematian yang perlu kita singkapi sebagai umat muda yang berpandangan kepada dhamma. Itu yang saya bilang, saya lebih enak itu sama teman-teman Nasrani, banyak penghiburannya, senang-senang, udah gak ada tangis-tangisan lagi. Ya kalau saya berpikiran yang orang nangis itu lambat, karena dia punya beban derita, bukan karena dia saya. Kalau saya berpikiran dia tangis mungkin dia punya salah, Depi. Dia baru ngomong, makanya dia nangis terus, merasa bersalah. Kalau orang udah merasa dicintai, udah benar-benar ngurusin, dia nggak bakal nangis. Dia bersyukur bahwa disitulah karma baiknya udah habis. Daripada tersiksa, tertekan batinnya, selesailah hari itu kita putus karma baiknya. Hati-hati, makanya orang yang bilang nggak mati-mati. Pikirannya apa? Pakai susu. Oh dia pakai susu dia mati-mati. Padahal dia ada yang tunggu-tunggu dalam batin dia, tapi dia nggak mau ngomong. Kita bingung. Maka kita tanya, apa mah? Misalkan, oh ini udah, jangan mikirin, nanti mah diurusin, tenang aja kalau mau pergi mah. Kita ngambil suatu kesimpulan, apa yang dipikirin mama kok? Kayaknya terbebani. Kan punya utang mah, punya apa? Ya kan kita ngomongin aja, kita kalimat baik, udah bang, ya nanti diurusin, itu janji kita. Kalau kita udah punya janji sama yang kita tepatin, kita perlu tepatin janji kita selesaikan. Kayak misalkan ada saya udah dari mana nanti diurusin, mau itu janji ini diurusin, sampai pembekatan di gereja juga, itu yang terjadi. Kita perlu menyingkapi, ya. Ini udah kelamaan jadi yang gitu apa kayaknya tersipu apa gimana ya kan, nah jadinya ya baik ya inspirasi Pak. Ya ini jadi dari awal saya dan umat muda Paba Cita ya, Paba Cita itu ya modelnya Samana Biku ya kan. Jadi kalau kita sebagai umat muda yang rumah tangga Garawasa, selayaknya di dalam suka, namanya suka itu, nah, kehidupan pola umat muda rumah tangga itu seperti kehidupan seperti tikus. Tahu tikus? Tahu ya? Piara tikus, boro-boro geli ternyata ya kan. Tapi pernah melihat kelakuan tikus? Pernah perhatiin nggak? Kalau tikus itu suka membuat lubang. Tikus suka membuat lubang, tapi tikus yang membuat lubang dia nggak tinggal di lubang itu. Ada yang tikus nggak suka buat lubang, tapi ada lubang tikus yang lain yang nempatin. Ada yang tikus yang suka buat lubang, dia tinggal di lubang itu ada. Ada yang sama sekali yang nggak buat lubang, tapi tinggal di lubang itu.
Itulah seperti umat Buddha rumah tangga. Di dalam musika sutta dikatakan seperti itu. Maksudnya gimana sih? Pertama, tikus yang suka membuat lubang tapi nggak tinggal di ruang itu seperti apa? Seperti umat Buddha yang biasanya rajin membedah sutta, pintar teori, 100% teori, ngerti semuanya kitab suci, tapi nggak pernah praktek. Ya, dia suka aja melakukan pembunuhan, pencurian. Itu seperti tikus yang membuat lubang tapi nggak tinggal di lubang. Yang kedua, tikus yang nggak suka buat lubang tapi dia tinggal di lubang orang lain. Apa itu maksudnya? Ada umat Buddha nggak pernah kebaktian, nggak pernah wihara, nggak pernah ngebedah di sutta, tapi dia suka berbuat baik terus. Dia tahu yang tadi saya baca, ya kan, di ayat 183, ya, tidak melakukan bentuk kejahatan, senantiasa melakukan perbuatan kebaikan, sucikan hati dan pikir. Dia tahu itu. Dia nggak pernah ke wihara. Lu ngapain ke wihara kalau suka berbuat nggak benar mah? Dia nggak tahu, tapi dia selalu berbuat baik. Ini seperti tikus yang nggak pernah membuat lubang tapi tinggal di lubang orang lain. Yang ketiga, tikusnya benar-benar wafat, nggak membuat lubang, nggak tinggal di lubang itu. Dia nggak paham agama Buddha, nggak pernah beribadah, tetap aja melakukan kejahatan. Yang keempat, barulah arahkan kita seperti tikus yang membuat lubang, tinggal di lubang itu. Kita udah belajar dhamma, ngerti belajar dhamma, belajar ya kan, kita bisa memahami, ya kan, kita praktekkan. Inilah umat Buddha di dalam musika sutta yang dikatakan sikapnya seperti seekor tikus. Nanti macam-macam lagi. Datang ke wihara umat Buddha, nanti ada yang bilang kalau di kota Tangerang umat Buddha sembako. Setiap ada sembako datang. Ada umat Buddha kebikuan. Ada seorang biku setiap wihara dia pasti datang. Muncul lagi ada umat Buddha KTP-nya dua, umat Buddha nggak pernah datang ke wihara. Ya itu muncul, itulah umat Buddha. Makanya kita lah sebagai umat Buddha jalanilah. Kita melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Kita kembangkan iri dan otapa. Apa itu iri? Malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Ya, baik, itu saja yang saya berikan ya. Udah.